Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah khusus untuk para ibu-ibu. Kisah yang sangat menakjubkan. Seorang ibu Musa alaihissalam. Wanita yang tangguh, wanita yang kokoh keimanannya. Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bercerita tentang Musa, semua sudah mengetahui siapa Musa alaihissalam. Tapi sudahkah kita mempelajari kisah tentang ibunya? Yang merupakan jasa yang sangat besar untuk anaknya ini. Radhiyallahu ta'ala anha. Allah abadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas. Wa wahayna ila ummi Musa an ardi'ih. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Kami berikan ilham kepada ibunda Musa alaihissalam. 1. Susui anakmu. Yang kedua, letakkan dia di dalam peti. Hanyutkan di atas sungai Nil dengan kau ikat tali dengannya. Allah berikan larangan kepada ibunda Musa, janganlah kau takut untuk menghadapi ketentuan ini, dan jangan pula kau sedih disebabkan karena ketentuan ini. Inna raddu, Allah janjikan dengan 2 hal. Aku akan kembalikan dia kepadamu, dan aku akan jadikan dia sebagai utusan kami, Rasul. Allah Subhanahu wa taala dia punya ketentuan. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui sejauh apa kekuatan seorang hamba, sejauh mana ketangguhan keimanan seorang hamba, Allah akan letakkan ujian. Apabila ibu-ibu di rumah mendapati ujian berupa ekonomi, finansial, maka ketahuilah Allah ingin tahu sejauh mana kesabaran ibu-ibu. Apabila ibu-ibu mendapatkan ujian, mendapatkan suami yang kurang menyenangkan, Allah ingin tahu sejauh mana kesabaran ibu-ibu di dalam menghadapi pemimpin. Ibunda Musa alaihissalam mendapatkan ujian yang lebih dahsyat daripada itu. Anaknya mau dibunuh oleh raja yang zalim yang bernama Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan 2 perintah. Dia larang dengan 2 larangan, dan dia janjikan dengan 2 janji. Perintah yang pertama, susui. Perintah yang kedua, letakkan di dalam peti, hanyutkan saja kalau kau takut kepada Fir'aun. Janganlah kau takut larangannya. Kemudian jangan pula kau sedih. Janjinya aku akan kembalikan dia kepadamu. Dan aku akan angkat dia menjadi Rasul daripada utusan kami. Akan tapi takdir berbicara beda. Tali yang diikat ternyata lepas. Ternyata bayi yang dikhawatirkan akan berjumpa dengan Fir'aun justru berjumpa dengan Fir'aun. Bayi tersebut menghanyut dengan petinya. Kemudian terhenti di depan istana Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada hamba-hambanya. Disinilah peranan seorang wanita yang bernama Asia bintu Mazahim. Ketika dia mendapati ada sebuah bayi yang mungil, maka beliau pun langsung jatuh cinta karenanya. Dan beliau merupakan penyebab selamatnya Musa daripada pembunuhan Fir'aun. Karena Allah katakan tentang Asia bintu Mazahim, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aini li walak la taqtuluh. Istrinya Fir'aun berkata kepada suaminya, jangan kau bunuh dia. Ini penyejuk mata bagiku, hai Fir'aun, jangan kau bunuh dia. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Kita ambil aja anak ini. Siapa tahu ada manfaatnya. Atau kita angkat saja sebagai anak angkat. Mereka tidak menyadari perbuatan mereka. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Musa alaihissalam lewat pintu perempuan. Ternyata kabar bahwasanya bayi Musa alaihissalam itu sampai kepada kerajaan Fir'aun, itu sampai kepada telinga ibunda Musa alaihissalam, dan beliau pun khawatir karenanya. Allah kisahkan tentang hati ibunda Musa alaihissalam. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Maka perasaan hati ibunya Musa alaihissalam itu terasa hampa. Aduhai, bayi yang aku khawatirkan masuk ke rumah Fir'aun,
bayi yang aku khawatirkan terdeteksi oleh Fir'aun ternyata justru masuk ke dalam istana Fir'aun. Betapa takutnya, betapa hampanya hati ibunda Musa alaihissalam. Tapi Allah katakan, hampir-hampir saja wanita ini, dia ungkapkan identitasnya, itu adalah bayiku. Tapi Allah teguhkan, sehingga lisannya tidak bisa berucap. Allah teguhkan hatinya, sehingga wanita ini menjadi wanita yang tangguh, wanita yang sabar di dalam menghadapi ujian. Para hadirin ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kalau sudah menjanjikan hambanya, dia tidak akan mengingkari janjinya. Allah janjikan bahwasanya Musa akan kembali kepada ibunya Musa. Allah janjikan bahwasanya Musa alaihissalam akan diangkat menjadi Rasul. Allah akan selamatkan Musa alaihissalam. Ternyata bayi Musa tersebut diambil oleh istrinya Fir'aun, Asia bintu Mazahim, yang kemudian Allah takdirkan Musa alaihissalam tidak mau minum air susu. Air susu para dayang-dayangnya, air susu pembantu-pembantu kerajaan. Mereka memberikan air susu kepada Musa, tapi Musa alaihissalam terus menangis. Tidak mau minum air susu daripada ibu-ibu yang ada di istana tersebut. Maka giliran kakaknya Musa alaihissalam, dia umumkan, hai para keluarga kerajaan, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum. Hai orang-orang kerajaan, maukah aku tunjukkan kepada kalian akan adanya sebuah rumah yang biasa, yang di dalamnya terdapat seorang ibu yang biasa menyusui bayi-bayi. Aku akan tunjukkan kepada kalian. Ketika itu hati Asia radhiyallahu ta'ala anha hampa, karena bayi ini hampir-hampir saja mati. Hampir-hampir saja putus asa ketika mendapatkan kabar ada seorang wanita yang biasa menyusui bayi-bayi, maka segera bayi Musa tersebut dibawa oleh Asia bintu Mazahim menuju rumahnya Musa alaihissalam. Akhirnya bertemulah dua wanita yang mulia radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibunda Musa alaihissalam berjumpa dengan Asia bintu Mazahim radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian diserahkanlah bayi Musa alaihissalam kepada ibunda. Kemudian diletakkanlah, kemudian diberikanlah susu oleh ibunda Musa alaihissalam. Maka Musa pun mau membuka mulutnya dan meminum air susu daripada ibunya. Yang pertama, kebahagiaan dirasakan oleh ibunya Musa alaihissalam karena telah mendapatkan janji daripada janji Allah bahwasanya putranya akan dikembalikan kepada ibunya. Demikian pula kebahagiaan dirasakan oleh Asia, ibu angkatnya Musa alaihissalam, karena dia dapati bayi angkatnya, anak angkatnya mau minum susu, yang dengan sebabnya kembali anak tersebut menjadi sehat. Dengan sebab ini, Asia radhiyallahu ta'ala anha bersyukur kepada ibunda Musa alaihissalam dengan memberikan berbagai macam hadiah kepada keluarga Musa, kepada ibunda Musa. Yang perlu kita ketahui, ibunda Musa termasuk wanita yang miskin, tidak memiliki harta, tapi dengan sebab izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ibunda Musa termasuk menjadi wanita yang terkaya disebabkan karena hadiah-hadiah yang datang dari keluarga Fir'aun untuk ibunda Musa alaihissalam. Pelajaran yang bisa kita petik daripada kisah ini, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik daripada apa yang pernah dia tinggalkan karenanya. Perhatikan kalimat saya. Ibunda Musa meletakkan bayinya di atas peti. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia letakkan sesuatu yang paling dia cintai, putranya sendiri, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata pada akhir kisah, Allah ganti yang lebih baik kepada ibunda Musa. Dulu ibunda Musa ketakutan kalau anaknya akan dibunuh. Dulu ibunda Musa alaihissalam adalah termasuk wanita yang paling miskin di masyarakatnya. Ketika dia menjalankan perintah Allah, berubah keadaannya. Yang tadi takut, Allah tanamkan rasa aman. Karena sekarang status Musa bukan status bayi yang akan dibunuh oleh Fir'aun, akan tapi justru statusnya menjadi naik, menjadi anak angkat Fir'aun, yang Fir'aun tidak akan membunuhnya. Yang kemudian wanita tersebut asalnya miskin, akan tapi ketika dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab dia menyusui anaknya, ternyata Asia bintu Mazahim, dia bersyukur dengan memberikan hadiah kepada ibunda Musa alaihissalam. Karena itu para ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Apabila Anda menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan takut, jangan pula sedih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu mendeteksi, Allah itu menghitung setiap perbuatan yang Anda lakukan. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang telah berbuat baik di jalannya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.